أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، ووفق من شاء من عباده لعمارتها بالطاعات المتنوعات ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وأولئك كان سعيهم مشكورا. وخذل من أعرض عن ذكره واتبع هواه، وأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وكان الله على كل شيء قديرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين, jamaah salat Jumaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di Jumat pertama dalam bulan Muharram 1443 Hijriah ini, Allah berikan kepada kita kesehatan dan keafiatan untuk dapat melaksanakan salat fardu Jumaah secara berjamaah. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk rukuk dan sujud, di mana orang banyak lalai untuk rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kematian dan pandemi ini adalah bukti nyata daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas hidup dan kehidupan kita. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari mimbar Masjid Safiyatul Amaliyah ini saya mengingatkan bahawa sesungguhnya musibah dan wabah yang terbesar yang menghantam bukanlah dengan kematian, akan tetapi rusaknya tauhid dan matinya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang hari ini takut dari kematian, padahal kematian itulah yang akan datang menjelang. Sebagaimana dalam surah Al-Jumu'ah Allah menegaskan, innal mautal ladzina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka kematian itulah yang akan menemuimu atau menjemputmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah, dan syukur inilah yang harus kita senantiasa pelihara dan harus hadir dalam doa kita. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa, di mana di dalam doa itu Rasul memohon pertolongan kepada Allah agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang dimaksud adalah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah aku hambamu yang senantiasa ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, dan senantiasa menyempurnakan amal ibadahku. Saudara-saudaraku jamaah salat Jumaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ini tidak lepas daripada kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan mati kita, langkah dan rezeki kita, dan semua apa yang ditakdirkan Allah pada diri kita adalah sebuah kebaikan. Maka daripada itu hendaklah kita mempersiapkan diri dengan senantiasa membiasakan diri dengan kebaikan, dengan senantiasa menjadi orang yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat, dan menjadikan pandemi ini sebagai ladang kebaikan bagi diri kita
untuk memperkokoh kembali tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mendengar hampir setiap saat adanya saudara, karib kerabat, teman atau orang yang mungkin kita kenal atau kita tidak kenal yang berpulang ke rahmatullah. Ini semuanya bukanlah sesuatu yang tiba-tiba. Ini semuanya telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sejak azali, sejak dahulu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam firman-Nya, wa kulla syai'in qaddarnahu taqdira, dan segala sesuatu itu telah kami tetapkan takdir-takdirnya. Kita juga tidak tahu, tapi yang pasti bahwa hidup ini akan berakhir. Maka daripada itu jangan sempat hidup ini berakhir namun amal ibadah yang ada pada diri kita masih belum sempurna. Maka hendaklah kita mengajak manusia kepada kebaikan. Di tengah-tengah pandemi ini, mari kita tetap ajarkan kepada anak didik kita, kepada siswa dan siswi kita dari Safiyatul Amaliyah ini untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sebagai seorang muslim dan muslimah, sebagai seorang mukmin dan mukminah yakin betul bahwa tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya, tidak ada strategi, bahkan tidak ada obat dan vaksinasi yang manjur, yang ampuh untuk mengentaskan atau menghilangkan daripada pandemi COVID-19 ini. Ya. Namun kita sebagai seorang mukmin dan mukminah, sebagai seorang muslim dan muslimah memiliki Allah Subhanahu wa taala, tempat kita bergantung, Allahus Samad. Maka hadirlah kita melalui doa-doa kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Berdoalah kita kepada Allah agar kalaupun kita meninggal dunia, ditakdirkan dalam wabah ini kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diambilnya lah kita dalam husnul khatimah. Karena kalaupun tidak sekarang, mati itu akan menjemput diri kita kapan saja. Bahkan kita melihat saat sekarang ini ada orang yang begitu taat dengan prokes, protokol kesehatan juga meninggal dunia. Bahkan kita melihat banyak orang yang terkadang pandangan zahir kita dia tidak begitu peduli dengan protokol kesehatan, seperti saudara-saudara kita yang berjual beli di pasar dan mereka yang senantiasa bergumul dan bergaul dengan banyak masyarakat, ternyata mereka tetap dapat dipanjangkan umurnya. Wallahu ta'ala alam apakah mereka sehat walafiat. Tapi begitulah artinya kematian ini bukan semata-mata karena wabah ini, tapi tentunya telah sampai janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itulah kita semakin yakin bahwa langkah kita, rezeki kita, hidup mati kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu jangan sedikit pun berkurang tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya, tiada upaya kecuali ketika kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha agung. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah tetap ada segolongan orang di antara kalian yang mengajak kepada kebaikan. Mengajak kepada kebaikan itu apa? Yaitu mengajak kepada yang ma'ruf, sesuatu yang baik dipandang oleh masyarakat, dan mencegah daripada kemungkaran. Di antara kebaikan yang perlu kita perbanyak saat sekarang ini adalah membantu saudara-saudara kita, membantu sesama. Di dalam Islam, ma'asyiral muslimin hafizakumullah ajma'in, infak, sedekah, zakat itu yang didahulukan adalah dzawil qurba. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan dzawil qurba wal yatama wal masakin. Yang pertama yang diselamatkan adalah keluarga terdekat. Karena logika sederhananya dalam Islam, apabila setiap keluarga peduli dan membantu keluarganya yang terdekat, misalnya abang kandungnya atau adik kandungnya, ya, kakak kandungnya, ya, saudara dalam istilah kita lingkaran satu atau lingkaran terdekat, maka insya Allah kalau semuanya melakukan itu, maka pengentasan kemiskinan itu akan dapat dilakukan dengan sangat sederhana. Dan inilah konsep Islam sesungguhnya. Inilah konsep zakat.
Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal melarang untuk mengeluarkan zakat, artinya membayar zakat keluar dari kampung tempat dia tinggal. Karena apa? Karena kalau orang kampung itu masih banyak yang membutuhkan, maka tidaklah dibuang atau disalurkan keluar. Artinya apa? Bahwa dalam amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah mengajak saudara-saudara kita untuk tetap optimis dalam menyambut tahun baru Hijriah, dan sekarang kita sudah memasuki 1443 Hijriah. Kita optimis bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani kita melebihi daripada kekuatan dan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala tersebut. Namun demikian tetaplah kita berikhtiar. Oleh karena itu yang ketiga, kita tetap berikhtiar, tetap berusaha sedapat mungkin apa yang dapat kita lakukan. Paling tidak menjaga diri kita pribadi, keluarga kita, agar kita tidak menjadi orang yang menyebarkan berita-berita bohong. Kita bukan orang-orang yang menyebarkan fitnah. Kita bukan orang-orang yang menyebarkan sesuatu perkara yang tidak ada atau belum tentu kebenarannya. Hari ini banyak masyarakat kita semakin galau, semakin susah hidupnya. Karena apa? Karena membaca media sosial. Dan hari ini hampir 70-80% masyarakat kita suka dan gemar membaca media sosial. Banyak orang-orang yang sudah lanjut usia, terkadang sebelum tidur baca WA, baca postingan dari orang lain. Bahkan boleh jadi kita juga seperti itu. Bangun tidur juga yang pertama sekali dicek adalah apa yang masuk dalam WhatsApp group, Instagram dan sebagainya. Sehingga hal itu membebani pada dirinya. Bayangkan dahulu para sahabat, para ulama, para tabi'in, mereka begitu akrab dengan Al-Quran. Mereka ditidurkan dengan Al-Quran. Artinya sebelum tidur membaca Al-Quran, bangkit membaca Al-Quran, berjihad. Bahkan ketika mereka berada di atas untanya pergi menuju medan jihad, juga membaca Al-Quran. Alangkah baiknya kalau kemudian kita tetap berikhtiar dengan memperbanyak tilawatil Quran, dengan memperbanyak bacaan Al-Quran sebagai salah satu terapi, salah satu ikhtiar kita untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu kita sebagai umat Islam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah senantiasa kita bersabar dikala Allah uji kita seperti ini, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan, kesehatan dan keafiatan. Allah jadikan segala sesuatu dalam kehidupan kita ini adalah kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.